kitab Tuhan. Pada hari ini bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah sekaligus masuk di dalam bulan keluarga. Oleh karena itu, saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk di dalam ibadah pembukaan bulan keluarga pada hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan kasih setia dan rahmat. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah pada hari ini didasari dengan firman Tuhan yang diambil di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ke 21. Yang demikian sabda firman. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 18, ayatnya yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pada hari ini juga kita akan menerima pembacaan hukum kasih yang diambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ke 28 yang demikian sabda firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan melalui pembacaan hukum kasih, di mana kami diingatkan bahwa kami sebagai manusia seringkali masih mendukakan hati-Mu
juga melukai hati sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami untuk segala hal yang telah kami lakukan, yang baik itu kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dan ajarilah kami selalu Tuhan, untuk kami dapat terus memperbaiki diri kami, supaya dari hari ke hari kami semakin layak di hadapan-Mu. Dan inilah Tuhan keberadaan kami, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami memohon ampun. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang demikian sabda firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Untuk merespon pembacaan berita anugerah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 37A, baitnya yang pertama sampai yang kedua, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bercerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Kita juga menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, yang demikian sabda firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, baitnya yang pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
sesat, marilah. Jemaat yang terkasih, bersama-sama pada hari ini kita akan menghaturkan persembahan yang telah kita siapkan dengan memerhatikan firman Tuhan yang diambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Dan persembahan pada hari ini akan diiringi dengan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 337, baitnya yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun panggil harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jika hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami berhimpun bersama untuk memuji juga memuliakan nama-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan sedikit dari begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini dapat Engkau sucikan juga kuduskan, supaya persembahan ini dapat menjadi
kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami di GKJTU Getsemani, juga untuk lingkungan di mana kami berada. Berkatilah saudara kami yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat juga kebijaksanaan bagi saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Juga ya Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama untuk merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi dasar dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan juga Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati kami, supaya firman ini tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bacaan firman Tuhan pada hari ini telah dipersiapkan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ke-16 yang demikian sabda firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untukmu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih kita mau menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan pembukaan bulan keluarga pada bulan Oktober ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan dan diberi tema bersama dalam suka dan duka. Tentu di dalam setiap
kehidupan di dalam rumah tangga, pasti ada yang namanya persoalan atau percekcokan. Baik itu terjadi antara suami dengan istri, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, atau anak juga dengan sesama anak. Percekcokan atau persoalan itu menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga. Dan persoalan itu ada dua hal, Bapak Ibu. Persoalan yang bisa diselesaikan, juga persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau percekcokan di dalam rumah tangga kita, ketika persoalan itu dapat diselesaikan, maka persoalan itu akan menjadi tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk mengerti maksud Tuhan di dalam percekcokan itu. Misal, ketika seorang istri marah kepada suaminya karena suaminya pulang terlalu larut. Ketika istri mendiamkan suaminya, dan ketika mereka mengkomunikasikan persoalan itu dengan baik, maka antara suami dengan istri itu akan belajar bahwa ternyata di dalam hubungan rumah tangga, komunikasi itu menjadi sesuatu hal yang penting. Membangun komunikasi itu penting. Setidaknya izin ketika seorang suami atau istri akan pulang terlambat ke rumah ketika mereka bekerja. Pak atau Bu, hari ini saya pulang terlambat. Karena ada persoalan di tempat kerja yang tidak bisa segera diselesaikan. Ketika seorang suami atau istri mau mengerti dan mau belajar dari persoalan itu, maka akan ada pembelajaran yang berarti. Maka ke depannya mereka akan belajar bahwa komunikasi itu menjadi sesuatu hal yang penting. Namun sebaliknya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, maka kecenderungan pasangan suami istri akan memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga. Atau bisa diartikan bahwa suami atau istri menghendaki sebuah perceraian terjadi di dalam rumah tangga. Dan tentu Bapak Ibu, setiap persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga kita itu sebetulnya dapat diselesaikan asal kita mau membuka diri kita untuk mau belajar dari persoalan itu. Nah, perikop firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita ini mencobai Tuhan layaknya orang Farisi yang bertanya kepada Kristus tentang apakah boleh perceraian itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan hari ini kita kembali diingatkan bahwa ketika kita mengikat janji di hadapan Tuhan, maka janji itu berlaku sekali seumur hidup. Yang artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa sebetulnya ketika ada percecokan atau persoalan terjadi dalam rumah tangga kita, persoalan apapun itu bisa diselesaikan. Asal kita mau bersama-sama menurunkan ego kita masing-masing. Sama halnya ketika seorang
kakak beradik mereka bertengkar. Pertengkaran itu akan selesai jika keduanya sama-sama mau menurunkan ego, atau setidaknya salah satu di antara mereka mau menurunkan ego mereka, supaya tercipta damai sejahtera di dalam hubungan kakak beradik. Dan hal itu juga berlaku Bapak Ibu dan Saudara, hubungan di dalam kehidupan kita antara suami istri, istri dengan anak, atau suami dengan anak, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, atau saudara dengan saudara. Ketika kita mau menurunkan ego, persoalan sepelik apapun itu dapat kita selesaikan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya menghadiri sebuah pernikahan di mana ketika ada pernikahan, saya itu paling senang ketika pasangan suami istri yang baru itu mereka mengucapkan janji pernikahan mereka. Ketika ada pasangan pengantin baru mengucapkan janji di hadapan Tuhan, saya selalu mengingat momen di mana saya 2 tahun yang lalu mengikat janji pernikahan saya dengan suami di hadapan Tuhan. Setiap ada pernikahan baru itu selalu mengingatkan saya kembali bahwa saya itu berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya, di mana pernikahan yang saya jalani itu terjadi sekali seumur hidup. Dan tentu di dalam sebuah pernikahan itu pasti ada yang namanya suka dan duka. Ketika kita mau menurunkan ego kita, ketika kita mau belajar dari setiap persoalan yang terjadi di dalam keluarga kita, maka disitulah kita akan terus bisa bersama-sama untuk mengarungi rumah tangga kita, baik di dalam suka ataupun duka. Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita telah berjanji di hadapan Tuhan untuk berjanji sekali seumur hidup, disitulah kita telah menorehkan janji kita di hadapan Tuhan. Kiranya firman ini dapat senantiasa mengokohkan kehidupan rumah tangga kita, bahwa persoalan itu wajar terjadi, dan persoalan itu dapat diselesaikan asal kita mau menurunkan ego kita masing-masing, supaya kita selalu bersama dalam suka maupun duka. Dan kiranya firman ini dapat menjadi dasar di dalam kita mengawali untuk membuka bulan keluarga yang bersama-sama akan kita hayati selama 1 bulan ini, di mana kita harus kembali merangkul keluarga kita. Karena keluarga itu adalah rumah di mana kita akan selalu kembali pulang bersama dalam suka maupun duka. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kembali kami diingatkan melalui firman-Mu pada hari ini, bahwa ketika kami mengikat janji sehidup semati di hadapan-Mu, janji itu berlaku sekali dan untuk seumur hidup. Dan persoalan terjadi di dalam rumah tangga kami, itu adalah hal yang biasa. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami
untuk kami dapat menjadi pribadi yang terus mau belajar, menurunkan ego kami masing-masing, supaya di tengah-tengah keluarga kami tercipta damai dan sejahtera. Sehingga keluarga kami Tuhan selalu bersama di dalam suka maupun duka. Dan ajarkanlah kami Tuhan, baik kami sebagai anak, untuk kami terus menghormati orang tua kami. Supaya kami di dalam kehidupan kami semakin diberkati untuk meraih masa depan kami. Juga mampukan kami Tuhan sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, mampukan kami untuk mendidik anak dan istri kami, supaya di dalam keluarga kami selalu tercipta keluarga yang damai sejahtera. Atau mampukan kami Tuhan sebagai seorang istri, di mana kami dapat membimbing anak-anak kami dan juga dapat menopang suami kami, sehingga di dalam badai sebesar apapun keluarga kami dapat selalu bersama. Dan juga ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa, menaikkan doa syafaat kami bagi gereja kami. Berkatilah gereja kami Tuhan, yang masih terus bergumul untuk mengurus perizinan resmi untuk pendirian gereja. Kiranya proses itu dapat berjalan dengan baik. Berkatilah setiap orang yang telah Engkau pilih untuk mengurus perizinan ini Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka mampu dan mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada mereka dengan baik. Juga berkatilah seluruh jemaat-Mu di GKJTU Getsemani, baik itu yang sedang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami persoalan karena kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan boleh hibur dan Tuhan juga boleh sediakan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Yang berduka karena kehilangan sanak saudara, kiranya Tuhan boleh menghibur di dalam rasa duka dan kehilangan yang mereka rasakan. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan pasangan hidup yang sepadan. Yang masih bergumul di dalam bangku sekolah, kiranya Tuhan memberikan hikmat juga kebijaksanaan bagi anak-anak kami ini di dalam mengelola waktu, supaya mereka dapat meraih cita-cita mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Juga berkati Tuhan pelayanan pendeta dan juga segenap majelis di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan. Kiranya pelayanan itu dapat memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga iman mereka semakin dikuatkan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami yang sampai saat ini masih terus berperang di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat membawa bangsa dan negara kami semakin baik di tengah-tengah pandemi ini. Juga kiranya Engkau berkati para nakes yang berada di garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini. Berikan mereka kesehatan Tuhan, supaya di tengah-tengah pelayanan mereka, kemuliaan nama-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Dan doa ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang Bapa ajarkan
di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 318, baitnya yang pertama dan kedua. Berbahagialah tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah tengkap, di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita selalu menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita juga terus memuji Dia senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan kini mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita senantiasa berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Amin. Kita akan tutup ibadah pada hari ini dengan bersama-sama kita pujikan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 346, baitnya yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita selalu sehat dan tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus